Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan olahraga. Di sini kami ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran akuatik dengan dosen pengampu Dr. Asep Sujana Wahyuri, SSI MPD, dan Bapak Berto Apriano, SPD MPD PSD. Baiklah, di sini kami ingin mewawancarai klub renang Ambon Waterpark Swimming Club dengan pelatih kepala. Silakan perkenalkan biodata Bapak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Primananda, SPD MPD. Saya selaku pelatih kepala di Ambon Waterpark Swimming Club Lubuk Sekaping. Baik, terima kasih Bapak Nanda. Di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, yaitu bagaimana visi misi Bapak menjadi pelatih renang prestasi di AWP Swimming Club ini, Pak? Ya, kalau untuk visi misi kami menjadi pelatih di Kabupaten Pasaman ini, itu yang pertama itu mewujudkan atlet-atlet yang berprestasi, berkarakter, kemudian sehat, gitu. Jadi itu yang menjadi visi kita. Kemudian misi itu yang pertama, kita menjalankan program-program latihan secara rutin dan kontinu. Selanjutnya memberikan wadah tempat latihan bagi pecinta-pecinta renang di Kabupaten Pasaman di kolam kita ini. Kebetulan kolam kita ini kolam swasta, kolam wisata. Jadi juga meningkatkan minat orang berwisata ke sini sambil belajar berenang gitu. Selanjutnya tentunya membawa atlet-atlet ini yang berprestasi di Kabupaten Pasaman khususnya dalam renang itu berlomba di tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan kita berharap atlet-atlet kita dari Pasaman bisa mewakili untuk event-event yang ada di nasional gitu. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu kepada Saudara Jeffriyadi. Saudara Jeffriyadi, dipersilakan. Nah, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Jadi sejarah klub yang Bapak latih. Sejarah. Ya, kalau sejarah klub yang saya latih khususnya Ambon Waterpark Swimming Club itu waktu tahun 2019 itu saya pindah dari Medan ke Lubuk Sekaping. Kebetulan saya kan memang orang Lubuk Sekaping. Jadi saya dulu kuliah di Universitas Negeri Medan. Saya mengambil spesialisasinya renang waktu itu. Jadi datang ke Lubuk Sekaping, kebetulan lulus CPNS di sini. Jadi berpikirlah apa yang harus saya perbuat untuk Pasaman kan gitu. Jadi saya berpikir, saya ngambil renang aja. Saya harus mengembangkan olahraga renang gitu. Jadi saya mulai dari privat dulu, latihan-latihan privat untuk anak-anak kecil kan, anak-anak yang usia-usia 6 tahun, 7 tahun kan. Jadi seiring berjalannya waktu, saya posting-posting ke media sosial dan banyak yang tertarik. Akhirnya yang atlet-atlet privat ini, yang peserta latih yang saya privatkan lumayan bagus tekniknya berenang. Jadi semakin meningkat minatnya untuk berenang. Akhirnya saya putuskanlah buat klub. Saya buat klub aja lah. Kemudian saya bawa lomba-lomba. Itulah akhirnya sampai sekarang gitu. Berkat media sosial juga lah, sosialisasi gitu. Baik, Pak. Berarti itu sejarah klub renang dari AWP Ambon Waterpark. Baik, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara teman saya, itu Satria. Kepada Satria, silakan. Baik, terima kasih kepada Ragil. Sedikit pertanyaan, Pak, tentang lisensi apa yang Bapak pegang saat ini, Pak? Ya, kalau untuk lisensi
Itu waktu kita mengambil kuliah tahun 2010 sampai 2014 itu kami mengambil lisensi D. Ambil lisensi D, kemudian tahun 2021 kita lanjut di Damasraya kemarin tuh lisensi C. Dan terakhir tahun 2023 itu di Jawa Tengah itu ngambil lisensi B nasional. Itu. Baik Pak, berarti sekarang Bapak di lisensi B nasional ya Pak? Baik Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Bang Fatur. Kepada Fatur, silakan. Baik, terima kasih Rojo. Saya di sini sedikit bertanya pada Bapak, bagaimana cara Bapak mencapai target prestasi yang Bapak inginkan seperti di tingkat nasional dan internasional? Ya, terima kasih Tur. Jadi kalau kami pelatih di sini, yang pertama kalau untuk mencapai visi dan misi kita tadi sebagai seorang pelatih di klub, itu yang pertama melaksanakan latihan secara rutin, secara kontinu, kemudian membuat rencana-rencana program latihan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Jadi program-program latihan itulah yang dilaksanakan secara rutin, konsisten. Kemudian kita juga tidak lupa menanamkan tanggung jawab kepada atlet untuk menjalankan program. Kemudian semangat juang atlet untuk mencapai limitnya, semangat juang atlet untuk mencapai teknik-teknik yang bagus yang seperti yang kita inginkan. Kemudian mengikuti beberapa event, event yang kecil, kabupaten, provinsi maupun nasional gitu. Itulah kiat-kiat kita untuk mencapai prestasi. Baik, terima kasih Bapak. Kita kembalikan kepada Rojo. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya lagi ke Pak, bagaimana pendapat Bapak untuk progres atlet prestasi di Ambon Water Park Swimming Club ini Pak? Coba jelaskan Pak. Kalau untuk progres atlet di Ambon Water Park ini, saat ini kita sudah menjalani program 2 tahun dan alhamdulillah progresnya cukup baik, di mana kita telah memperoleh juara waktu itu di Bukit Tinggi. Kebetulan ada eventnya yang diadakan oleh Bayangkara Swimming Club di Bukit Tinggi. Kita dapat medali perak untuk gaya kupu-kupu di kategori umur 3. Selanjutnya event yang diadakan di Sedempuan kita juga sudah memperoleh medali emas 1, perak 1, selanjutnya perunggu sisanya gitu kan, di gaya kupu-kupu yang emas. Selanjutnya di Medan ada dapat 6 medali juga, itu medali emas 1, perak 2, perunggu sisanya gitu. Ya, alhamdulillah progresnya. Kemarin juga kita sudah mengadakan event di sini sebagai tuan rumah. Jadi selain kita ikut pada event-event orang, kita juga mengadakan event gitu kan, supaya kita lihat juga lah atlet-atlet kita di sini bagaimana progresnya, dan kita undang atlet-atlet dari luar juga, supaya atlet-atlet kita juga melihat seberapa besar kemampuan dari atlet-atlet yang dari klub lain, dan kita bandingkan dengan kemampuan yang sudah kita peroleh di klub gitu kan. Itulah sampai disitulah progresnya, dan alhamdulillah kemarin waktu menjadi tuan rumah kita berhasil menjadi juara umum 3 ya. Kalau yang juara umum 1 kemarin tuh dari Padang Sedempuan nggak salah, yang kemudian dari Binjai dari Sumatera Utara kan. Itulah mungkin progresnya untuk progres prestasi di klub kita. Alhamdulillah 2 tahun ini berjalan dengan lancar dan ada perkembangan di klub ini. Sedikit bertanya Pak, untuk di Ambon Water Park Swimming Club ini Pak, kelompok umurnya itu apa-apa aja ya Pak, untuk kelas-kelas renangnya Pak? Kalau untuk kelompok umur kita menyesuaikan dengan panduan kelompok umur yang sekarang. Kita di klub sudah ada kelompok umur 7, kelompok umur 6, kemudian kelompok umur 5, 4, 2, 1.
Kalau untuk kelas kita ada kelas privat, kemudian ada kelas dasar, kemudian ada kelas yang prestasi. Jadi kalau kelas privat ini dia dibatasi orangnya cuma satu orang aja, satu seorang atlet. Kemudian kalau yang dasar ini hanya fokus ke teknik-teknik dasar aja gitu kan. Kalau prestasi ya itulah kita fokusnya mereka itu bagaimana supaya bisa memecahkan limit waktunya kan semakin cepat semakin baik kan gitu. Selain memperbaiki teknik, fisik, strateginya, kemudian mentalnya itu kita perbaiki semua di prestasi. Kemudian kita bawa mereka tanding lomba gitu ke luar daerah gitu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Primananda. Dengan demikianlah tugas akhir wawancara kami kepada Bapak Primananda selaku pelatih kepala Ambon Waterpark Swimming Club. Terima kasih banyak Bapak. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.